Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya adalah Dr. Charlotte Johanna Kul, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, salah satu staf dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran yang mengampu Divisi Kardiologi Pediatrik dan Penyakit Jantung Bawaan di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan rencana pembelajaran semester kardiologi pediatrik dan penyakit jantung bawaan sebagai syarat dari pengajuan sertifikasi dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, program studi penyakit jantung dan pembuluh darah. Dosen yang akan terlibat dalam mata kuliah ini adalah saya, yaitu Dr. Charlotte Johanna Kul, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, dan Dr. Ahmad Fitra Khalid, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dengan koordinator saya sendiri dan ketua program studi Profesor Dr. Januar Wibawa Marta, spesialis penyakit dalam, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan MPH. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan dari prodi sama dengan divisi lain sebagai berikut, dan ini adalah yang berikutnya. Sementara capaian pembelajaran dari mata kuliah penyakit jantung bawaan adalah mampu menilai, menangani, dan merujuk pasien anak usia 0-18 tahun dengan penyakit jantung bawaan, mampu menilai, menangani, dan merujuk pasien anak usia 0-18 tahun dengan penyakit jantung didapat, mampu menilai, menangani, dan merujuk sesuai kondisinya semua pasien anak dan dewasa dengan penyakit jantung bawaan, mampu menilai, menangani, dan merujuk sesuai kondisinya semua pasien yang telah menjalani operasi koreksi penyakit jantung bawaan, serta mampu menilai dan menangani dan merujuk sesuai kondisinya semua pasien dewasa dengan komplikasi akibat penyakit jantung bawaan. Deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah untuk melatih peserta didik melakukan identifikasi, tata laksana, dan tindak lanjut, serta perawatan pasien dengan kelainan kardiologi pada anak dan penyakit jantung bawaan pada dewasa. Sementara materi pembelajaran atau pokok pembahasannya diantaranya adalah penyakit jantung bawaan asianotik atau yang tidak biru, penyakit jantung bawaan sianotik atau penyakit jantung bawaan yang biru, sindroma atau kelainan genetik dengan penyakit jantung bawaan, demam rematik dan penyakit jantung rematik pada pediatrik, hipertensi pada kardiologi pediatrik dan penyakit jantung bawaan, gagal jantung pada pediatrik dan penyakit jantung bawaan, aritmia pada kardiologi pediatrik dan penyakit jantung bawaan, penyakit endokardium pada pediatrik, penyakit miokardium pada pediatrik, penyakit perikardium pada pediatrik, penyakit jantung akibat penyakit autoimun atau penyakit lain pada pediatrik, tumor jantung pada pediatrik, kegawatan pada kardiologi pediatrik dan penyakit jantung bawaan, intervensi bedah pada kardiologi pediatrik dan penyakit jantung bawaan, pemeriksaan penunjang kardiovaskular pada kardiologi pediatrik dan penyakit jantung bawaan, intervensi non-bedah pada kardiologi pediatrik dan penyakit jantung bawaan. Adapun pustaka yang akan dipakai dalam proses pengajaran di mata kuliah ini adalah Myung Pediatric Handbook, Anderson Pediatric Cardiology, Moss and Adams Heart Disease in Infant, Children, and Adolescent, Guideline European Society of Cardiology in Grown-up Congenital Heart Disease, Guideline European Society of Cardiology Adult Congenital Heart Disease, serta guideline adult congenital heart disease yang dikeluarkan oleh American Heart Association. Adapun media atau alat pembelajarannya adalah presentasi modul, presentasi jurnal, presentasi kasus, dan mengikuti kegiatan pelayanan di Rumah Sakit Pendidikan, yaitu Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adapun tim pengajarnya adalah saya, Charlotte Johanna Kul, dan Dr. Ahmad Fitra Khalid. Sebagai kemampuan akhir yang direncanakan bagi peserta didik adalah untuk penyakit jantung bawaan diharapkan peserta didik mampu menjabarkan epidemiologi, etiologi, pencegahan, patoanatomi, patofisiologi, nomenklatur, embriologi, sirkulasi janin, dan sirkulasi transisi.
menjabarkan diagnosis dan pemeriksaan penunjang yang diperlukan, menjelaskan prinsip penata laksanaan pada penyakit jantung bawaan, memahami kelainan genetik dan herediter yang menyertai penyakit jantung bawaan, serta mengidentifikasi patologi, menjabarkan diagnosis, dan menjelaskan penata laksanaan dari kondisi spesifik pada penyakit jantung bawaan. Untuk penyakit jantung yang didapat, diharapkan peserta didik mampu memahami epidemiologi, etiologi, pencegahan, patoanatomi, dan patofisiologi dari penyakit jantung didapat, menjabarkan diagnosis dan pemeriksaan penunjang yang diperlukan, menjelaskan prinsip penata laksanaan, mengidentifikasi patologi, menjabarkan diagnosis, dan menjelaskan penata laksanaan dari kondisi spesifik penyakit jantung didapat. Untuk penyakit jantung bawaan, peserta didik juga diharapkan mampu mendapatkan riwayat penyakit yang relevan, melakukan pemeriksaan fisik dan klinis yang sesuai, memilih teknis penunjang diagnosis yang sesuai, melakukan dan menginterpretasi pemeriksaan penunjang non-invasif dan invasif yang diperlukan untuk diagnosis, memberikan terapi sesuai dengan kondisi kelainan jantung bawaan yang ditemukan, mampu menangani kegawatan yang terjadi, mampu melakukan intervensi invasif darurat untuk tata laksana jika diperlukan. Setelah menegakkan diagnosis dan terapi, peserta didik diharapkan mampu mengadakan follow-up jangka panjang termasuk monitor pasien dan nasihat gaya hidup, serta mampu melakukan rehabilitasi terhadap pasien anak dan dewasa dengan penyakit jantung bawaan yang belum atau sudah dilakukan operasi koreksi. Untuk penyakit jantung yang didapat, kemampuan akhir yang diharapkan dari peserta didik adalah mendapatkan riwayat penyakit yang relevan, melakukan pemeriksaan fisik dan klinis yang sesuai, memilih teknis penunjang diagnosis yang sesuai, melakukan dan menginterpretasi pemeriksaan penunjang non-invasif dan invasif yang diperlukan untuk diagnosis, memberikan terapi sesuai dengan kondisi kelainan yang ditemukan, menangani kegawatan daruratan yang mungkin terjadi, melakukan intervensi invasif darurat untuk tata laksana jika diperlukan, menegakkan diagnosis dan terapi, mampu mengadakan follow-up jangka panjang termasuk monitor pasien dan nasihat gaya hidup, mampu melakukan rehabilitasi terhadap pasien yang belum dan sudah dilakukan intervensi bedah dan non-bedah, memahami pentingnya merujuk pasien untuk konsultasi spesialis, memahami pentingnya konseling genetik, memahami kesulitan sosial dan ekonomi yang dialami orang tua pasien ataupun pasien dewasa itu sendiri dengan penyakit jantung bawaan atau penyakit jantung yang didapat. Sementara bahan kajian atau materi pembelajaran yang termasuk dalam mata kuliah ini adalah ilmu dasar kardiovaskular, pemeriksaan fisik kardiovaskular, pemeriksaan penunjang kardiovaskular, yang diantaranya adalah elektrokardiografi, ekokardiografi dan Doppler, uji latih jantung dengan beban, kateterisasi jantung dan angiografi, pencitraan yang mana termasuk CT dan MRI, kardiologi nuklir, elektrofisiologi, dan pacu jantung. Kemudian dibutuhkan juga materi pembelajaran mengenai gagal jantung, baik gagal jantung akut, kronik, sistolik, dan diastolik. Bahan kajian juga memerlukan materi mengenai penyakit miokardia dan perikardial, penyakit jantung bawaan termasuk yang biru, tidak biru, dan kegawatan pada penyakit jantung bawaan, serta materi mengenai penyakit jantung didapat pada pediatrik, terutama penyakit Kawasaki dan kardiomiopati. Selain itu, diperlukan juga materi mengenai penyakit jantung katup, yang rematik maupun yang non-rematik, ya. Contohnya adalah yang degeneratif, kemudian infektif endokarditis, demam rematik dan penyakit jantung rematik, penyakit aritmia, ya, yang termasuk takikardi dan bradiaritmia, acute advanced cardiac life support atau ACLS, ilmu dasar kesehatan anak yang termasuk topik gizi dan tumbuh kembang, topik mengenai hipertensi, dan integrasi bidang ilmu. Metode pembelajaran dan waktu yang dilakukan adalah dengan melakukan asistensi praktek klinis di rumah sakit, pembacaan EKG, melakukan ekokardiografi, membaca pencitraan dan menginterpretasinya yaitu CT dan MRI, melakukan Doppler vaskular, melakukan asistensi kateterisasi jantung dan angiografi diagnostik, melakukan asistensi intervensi non-bedah pada kardiologi pediatrik dan penyakit jantung bawaan, serta melakukan journal reading dan modul. Pengalaman belajar didapatkan dari praktek klinis di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau rumah sakit pendidikan yang berafiliasi, dan kriteria penilaian dan indikator dilakukan dengan mini clinical exam dan case-based discussion dengan bobot target nilai adalah 80.
Eh, Pada kesempatan ini saya juga akan membawakan salah satu materi kuliah yang akan disampaikan pada peserta didik adalah mengenai paten ductus arteriosus pada populasi orang dewasa atau grown up yang meliputi problem dan manajemennya. Sebagai introduction bahwa ductus arteriosus ini adalah sebuah struktur vaskular yang menghubungkan antara proximal aorta descendens yaitu distal dari left subclavian artery dengan roof dari min pulmonary artery di dekat muara dari left pulmonary artery ya. Normalnya ductus arteriosus ini menutup secara spontan sesaat setelah lahir ya. Namun pada beberapa kasus, patensi ductus ini tetap terjaga atau tetap terbuka apabila lebih dari 3 bulan ini dikatakan abnormal dan dikenal dengan paten ductus arteriosus atau PDA. Angka kejadian PDA ini adalah 1 dari 2.000 kelahiran yang aterem atau 5 dari 10% dari semua congenital heart disease, di mana 20%-nya ini terjadi pada bayi yang lahir di usia kehamilan 32 minggu dan 60%-nya terjadi pada bayi-bayi prematur yang lahir di usia kehamilan kurang dari 28 minggu dengan angka kejadian wanita ya, bayi wanita lebih banyak daripada laki-laki yaitu 2:1. Nah, ini adalah embriologi dari ductus arteriosus secara singkat ya, di mana pada minggu ketiga embriogenesis jantung manusia itu mulai terdengar denyutnya pada hari ke-22 ya. Sementara di minggu ke-7 sudah terbentuk 4 chamber yang utuh dari jantung ya melalui proses tubing dan looping yang tidak saya bahas detail di sini ya. Kemudian pada minggu ke-8 arkus ke-6 ya dari arkus aorta embrionik ini bagian proksimalnya akan berubah menjadi cabang pulmonary artery dan bagian distal kirinya akan berubah menjadi ductus arteriosus sementara bagian distal kanannya akan mengalami degeneratif. Dan pada minggu ke-10 akan terjadi 4 shunt pada janin yaitu placenta, ductus venosus, ductus arteriosus dan foramen ovale yang mana 4 ductus atau 4 shunt ini dibutuhkan untuk sirkulasi fetal yaitu melalui pertukaran gas secara pasif melalui plasenta. Ini adalah fisiologi dari penutupan ductus arteriosus ya, di mana normalnya ductus ini akan paten selama kehidupan fetal yaitu dari minggu ke-6 ya. Di mana cardiac output yang melalui ductus ini akan mencapai 60-65% dari total cardiac output ya, di mana yang melewati karena paru-paru itu belum mengembang ya, paru-paru ini hanya mendapatkan 5-10% dari sirkulasi darah. 60-65%-nya akan masuk melalui ductus ini yang akan tetap terbuka. Terbukanya ductus ini dipromot oleh adanya prostaglandin E2. Nah, besarnya flow yang melalui ductus ini tuh tergantung dari diameter ductus, panjangnya ductus, dan resistensi vaskular pulmonal, juga resistensi vaskular sistemik. Penutupan ductus ini terjadi karena 2 hal, yaitu fungsional dan anatomikal ya. Fungsional dan anatomikal itu berupa kontraksi ya, jadi ductus ini akan bisa mengalami kontraksi, kemudian dipengaruhi juga oleh kadar oksigen ya, kemudian kadar PGE2-nya ya, yang apabila dia turun maka ini akan menutup ya. Kemudian juga pembentukan dari peningkatan nitrik oxide ya, kadar nitrik oxide di dalam darah apabila nitrik oxide tinggi maka dia akan tetap cenderung tetap terbuka ya atau mengalami vasodilatasi. Jadi menurut sebuah literatur dikatakan bahwa yang dikatakan true PDA atau true persisten dari ductus arteriosus ini apabila terjadi di atas lebih dari 3 bulan. Jadi apabila kita temukan ductus arteriosus yang masih terbuka di usia kurang dari 3 bulan, ini masih dapat dikatakan masih dikatakan normal lah ya. Jadi masih bisa kita observasi sampai usia 3 bulan. Apabila lebih dari 3 bulan belum menutup juga, makanya itu baru kita sebut dengan paten ductus arteriosus ya. Nah, secara fungsional ductus arteriosus ini baru akan tertutup selama 15 jam setelah lahir.
atau paling lama 24 sampai 48 jam. Sementara secara anatomikal, duktus ini akan menutup dalam 2 sampai 3 minggu. Nah, ini adalah variasi bentuk-bentuk dari PDA ya, oleh apa yang kita kenal dengan apa namanya, klasifikasi Grishenko ya, yaitu ada 5 tipe ya, tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, dan tipe E. Tipe A ini adalah duktus yang berbentuk konikal, di mana bagian dari duktus yang dekat dengan pulmoner arteri yang akan mengalami punya diameter paling kecil ya. Kemudian apabila dari diameter duktus di bagian aorta dengan pulmonary arterinya sama besar, itu kita katakan window type atau type B. Apabila apa namanya, diameter duktus yang menempel pada aorta dan pada PA ini sama besar dan panjang, ini kita katakan tubular bentuknya, itu atau tipe C. Apabila bagian duktus yang dekat dengan aorta dan dekat dengan PA sama-sama mengecil, kita katakan tipe D atau kompleks duktus ya. Dan apabila duktusnya ini mirip dengan tipe A ya, tapi ini apa namanya, lebih tubular, lebih panjang, ini kita sebut dengan tipe E. Klasifikasi PDA juga dibagi berdasarkan diameternya, di mana bisa dikatakan silent PDA apabila PDA-nya ini lebih kecil dari 1,5 milimeter dan tidak terdengar murmur. Dikatakan PDA yang very small apabila dia kurang dari 1,5 ya, jadi sama dengan silent PDA tapi murmurnya terdengar. Ini kita katakan very small. Jadi bedanya silent dengan very small itu adalah murmurnya. Kalau diameternya kecil sekali, tidak terdengar murmur, kita katakan silent, tapi kalau murmurnya terdengar, kita katakan very small. Small PDA, apabila PDA-nya ini dengan diameter 1,5 sampai 3 mili, moderate PDA apabila diameternya 3 sampai 5 mili, dan large PDA apabila lebih dari 5 mili. Nah, ini juga ada pembagian lagi ya yang bisa dilihat ini mengenai pembagian PDA berdasarkan murmurnya ya, white pulse pressure-nya, dilatasi left ventricle, dan juga pulmonary hypertension-nya. Nah, ini adalah patofisiologi dari PDA yang perlu diketahui bahwa PDA itu normalnya karena aorta pressure dengan PA pressure ini signifikan sekali perbedaannya, maka PDA ini biasanya shunt-nya akan kiri ke kanan ya. Bahkan kalau yang baru-baru sekali dia akan continuous saat sistolik dan diastolik dia akan terus mengalir dari kiri ke kanan ya. Nah, pada PDA akibat PDA yang dari kiri ke kanan shunt-nya akan terjadi pulmonary oversirkulasi. Pulmonary oversirkulasi ini akan menyebabkan LA dilatasi, peningkatan LV preload ya, kemudian peningkatan cardiac output dari LV. Nah, sementara karena banyaknya pulmonary flow ya, karena pressure yang dari aorta lebih tinggi dari PA sehingga flow akan lebih cenderung dari aorta ke pulmonal, maka akan terjadi systemic underperfusion yang akan menyebabkan signifikan diastolic shunting di distal aorta ya. Kemudian ada bisa retrograde diastolic flow di distal aorta yang ini akan menyebabkan gangguan pada coronary perfusion juga ya. Makanya pada PDA yang besar kadang-kadang bisa terjadi subendokardial iskemi. PDA pada populasi adult ini memiliki problem yang spesifik ya. Di antaranya adalah contohnya misalkan problem diagnostik ini, yang small duct ini biasanya asimptomatik, bisa terjadi komplikasi endarteritis atau endokarditis. Sementara yang moderate dan large duct ini bisa terjadi LV volume overload, heart failure, atau pulmonary hypertension hingga bentuk yang paling berat yaitu Eisenmenger syndrome. Nah, hemodynamic problem pada PDA ini adalah tadi yang pertama left to right shunt yang akan menyebabkan LA dan LV volume overload ya yang akan menyebabkan dilatasi LA dan LV. Kemudian bisa menyebabkan pulmonary arterial hypertension. Sementara pada physical examination kita dapat menemukan white pulse pressure terutama apabila PDA-nya besar ya. Kemudian pada pemeriksaan fisik kita dapat menemukan continuous murmur di intercostal space 2 ya di linea midclavicula sinistra yang dapat menghilang dengan memberatnya pulmonary hypertension.
Kemudian pada EKG kita dapat melihat gambaran pembesaran dari LA dan LV, terutama pada PDA yang besar. Diagnostik workup-nya pada PDA ini terutama adalah ekokardiografi, di mana kita akan menilai chamber, kemudian kita akan menilai pulmonary artery, terutama adalah PA size dan estimated systolic PA pressure-nya. Apabila diperlukan, kita juga dapat melakukan pemeriksaan cardiac CT untuk melihat anatomi dari PDA, cardiac MRI untuk menilai anatomi dan volume ya, terutama bisa juga flow ratio, dan pada kasus-kasus tertentu kita melakukan right heart catheterization, terutama pada pasien-pasien dengan kecurigaan PH. Exercises juga kadang diperlukan pada pulmonary arterial hypertension ya, terutama pada kasus-kasus, tertentu. Oke, kemudian, ini ada juga natural history dan komplikasi dari PDA ya, di mana bisa terjadi heart failure, ya, pulmonary arterial hypertension ya, eee, infective endocarditis ya, dan aneurisma dari ductus arteriosus. Nah, ini adalah patofisiologi dari Eisenmenger syndrome pada PDA, di mana akan terjadi long standing, left to right shunt yang akan meningkatkan, exposure dari PA system terhadap high volume dan high pressure, yang akan menyebabkan progressive morphology changes pada pulmonary vasculature, menyebabkan arteriolar, medial hypertrophy, intimal proliferasi dan fibrosis, serta obliterasi dari pulmonary arteriole dan kapiler. Perubahan ini akan menyebabkan peningkatan secara progresif dari pulmonary vascular resistance, di mana apabila pulmonary vascular resistance ini akan semakin tinggi dan melebihi systemic vascular resistance, akan terjadi reversal dari shunts dari left to right menjadi right to left yang dikatakan dengan Eisenmenger syndrome. Ya. Nah, management pada PDA ini sebenarnya tergantung dari keluhannya. Apabila simptomnya adalah kongestif, maka kita dapat memberikan diuretik ya, kemudian dan afterload reduction seperti ACE inhibitor, namun harus hati-hati pada pasien-pasien dengan kasus PH. Kemudian apabila, komplikasinya adalah aritmia, maka kita bisa memberikan anti aritmia. Kemudian pada pasien-pasien PDA disarankan untuk selalu, memperhatikan IE profilaksis ya, dan apabila pasien sudah mencapai tahap pulmonary arterial hypertension, kita perlu memberikan pulmonary vasodilating agent. Nah, manajemen pH pada PDA ini, sama dengan, pH pada kongenital yang lain ya, di mana kita harus melihat, apa namanya, WHO functional class-nya ya, di mana ini bisa dilihat di guideline ya, yang akan kita berikan terutama apabila PVR-nya lebih dari 3 Wood unit dengan, PA, dibandingkan AO pressure rasionya lebih dari 0,7. Makanya diperlukan right heart catheterization pada pasien-pasien dengan PH. Ini adalah algoritmanya ya, pada pasien PH kita perlu menentukan risk stratifikasi, apakah pasien dengan low risk, intermediate risk, atau high risk ya. Kemudian kita bisa menentukan dari, algoritma yang di sebelah kanan ini, apakah pasien perlu kita berikan monoterapi atau langsung kombinasi. Nah, ini adalah indikasi dari, percutaneous closure pada adult pasien, di mana kita akan memperhatikan PVR-nya. Dari ESC dikatakan apabila PVR lebih sama dengan, 5 Woods unit dan, QP dibandingkan QS lebih dari 1,5, ini sudah merupakan indikasi closure kelas 2B, jadi yang paling rendah lah indikasinya ya. Berbeda apabila PVR lebih dari 5 atau flow rasionya kurang dari 1,5, maka sudah, kontraindikasi atau kelas 3 untuk dilakukan closure. Nah, bagaimana surgical versus catheter, interventional, treatment? Pada adult ini komplikasi yang harus dipikirkan adalah adanya klasifikasi karena faktor usia ya, di mana, surgical ini bisa menjadi masalah. Jadi metode yang dipilih adalah sebenarnya selama PDA ini, suitable untuk device closure, maka device closure adalah pilihan utama. Nah, ini adalah beberapa studi mengenai, closure ya, yang mana intinya adalah, selama memungkinkan, eee, percutaneous adalah menjadi, pilihan utama ya. Untuk follow up kita harus melakukan ehokardiografi, exercise ya, dan untuk pregnancy mungkin kita lihat dulu pasiennya kalau tidak ada PH bisa kita tidak ada kontraindikasi untuk pregnancy, tapi apabila terjadi PH maka, kehamilan adalah kontraindikasi ya. IE prophylaxis harus dianjurkan pada semua pasien dengan PDA. Nah, sebagai take home message bahwa, prolong exposure terhadap PDA ini, berasosiasi dengan long term morbidity dan mortalitas ya, terutama pada pasien-pasien dengan, usia dewasa.
Dan penutupan PDA ini diindikasikan pada semua kasus kecuali pada silent PDA untuk mencegah komplikasi selanjutnya yaitu heart failure, PH, dan infective endocarditis. Device closure adalah rekomendasi metode penutupan pada pasien dewasa apabila secara teknik masih memungkinkan. Dan ya, profilaksis pada semua tipe PDA, including silent dan after closure selama 6 bulan, wajib dilakukan. Demikian, kuliah mengenai PDA pada dewasa ini, semoga, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin, untuk sesi pertanyaan, ada yang mau bertanya? Selamat sore, Dokter. Selamat sore. Izin dengan nyata semester 4, Dokter. Mohon izin bertanya, Dok. Ya, silakan Iya, ya. Dok. Terima kasih, Dok, untuk kesempatannya. Dok, ingin bertanya, Dok, tentang PDA jenis drug dependent, Dok. Gitu, Dok. Kita ketahui pada newborn, justru drug dependent ini harus dipertahankan, Dok. Gitu, Dok. Mungkin apakah dokter bisa menjelaskan bagaimana kita bisa mengenali bahwa PDA ini adalah PDA yang drug dependent, Dok? Itu yang pertama, Dok. Gitu, Dok. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa mempertahankan atau penanganan untuk drug dependent ini supaya tetap dipertahankan selama newborn itu, Dok. Karena kan sebagai penyelamat gitu ya, Dok. Gitu, Dok. Ya, terima kasih, Dokter. Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya Dokter Niata. Jadi memang PDA ini kan tadi seperti sudah dipresentasikan ya bahwa, sebisa mungkin PDA ini harus ditutup gitu ya, karena komplikasi jangka panjangnya yang apa, yang berhubungan dengan morbiditas dan mortalitas yang tinggi, ya. Tapi betul bahwa kita harus hati-hati, tidak semua PDA harus, ditutup, terutama pada pasien-pasien dengan drug dependent, ya. Drug dependent ini artinya apa? Bahwa, pasien ini membutuhkan ductus arteriosus yang tetap terbuka untuk tetap hidup gitu ya. Biasanya pada pasien-pasien dengan, bayi-bayi dengan critical PJB namanya ya. Jadi misalkan pasien dengan pulmonary atresia gitu ya, di mana sirkulasi pulmonalnya tergantung dari ductus arteriosus. Bayangkan kalau, ductus arteriosusnya itu kamu tutup gitu ya. Terus dia dapat sirkulasi parunya dari mana? Sehingga pada pasien-pasien seperti ini ductus arteriosusnya harus justru kita pertahankan tetap terbuka, tidak boleh sampai tertutup. Cara mencurigainya seperti apa? Biasanya pasien-pasien yang drug dependent ini datang pada usia-usia awal kehidupan, ya. Jadi biasanya newborn, ya. Newborn datang biasanya dengan keluhan biru, ya. Nah, pada pasien-pasien biru ini, kamu harus lakukan diagnostik dengan cepat. Yaitu dengan cara yang paling mudah sebenarnya adalah ekokardiografi, ya. Ekokardiografi kamu harus mencari nih, struktur anatomi jantungnya seperti apa. Jadi harus melakukan, sequential echo secara lengkap. Nah, kalau kita menemukan adanya pulmonary atresia, kemudian kita melihat adanya ductus arteriosus, nah ini jangan ditutup ductus arteriosusnya, justru kita harus biarkan dia tetap terbuka untuk mempertahankan sirkulasi pulmonal. Kalau nggak ada sirkulasi pulmonalnya ya meninggal bayinya ya. Nah, mempertahankan patensi ini bisa dengan, medikamentosa ya, pemberian, apa namanya, pemberian prostin ya, prostaglandin ya, atau, dengan mekanik, dengan melakukan PDA stenting gitu ya, yang metode yang sekarang dilakukan ya. Biasanya, apa namanya, kita lakukan dulu terutama misalkan di center yang tidak mempunyai, apa namanya, SDM untuk, apa namanya, melakukan PDA stenting ya, tidak ada pediatric cardiologist-nya, biasanya akan diberikan medikamentosa, diberikan prostin dulu ya, sambil dirujuk. Karena nggak boleh diberikan prostin tapi ditahan gitu ya, karena satu saat prostin ini akan butuh dosis yang lebih besar ya, atau dia akan menutup nanti ya. Jadi harus segera sambil dirujuk. Nanti di tempat rujukan akan dilakukan penilaian lagi, apakah perlu dilakukan PDA stenting atau bisa langsung, operasi, seperti itu. Menjawab nggak Dokter Niata? Terima kasih banyak, Dok, penjelasannya, Dok, sudah terjawab. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa, kita tutup, kuliah kita mengenai PDA pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya.
bisa meningkatkan kemampuan kalian dalam melakukan diagnostik dan tata laksana pada pasien ya, baik di rumah sakit ya, maupun nanti kalau kalian telah, selesai ya, dan banyak memberikan manfaat bagi masyarakat ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, saya tutup kuliah kita sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak waktu dan kesempatannya, Dok. Ya, terima kasih.